Kejaksaan Agung menangkap pendiri maskapai Sriwijaya Air Henry Lee sesaat setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November malam. Henry diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Meski begitu, Henry diketahui 2 kali mangkir dari pemeriksaan penyidik Kejagung, hingga akhirnya Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry. Adapun dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lee merupakan beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT TIN. Kasus ini juga turut melibatkan pendiri Sriwijaya Air lainnya, Pandi Lingga, yang merupakan marketing PT TIN sekaligus adik dari Henry. Keduanya berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers pada Selasa dini hari mengatakan, PT TIN sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah ilegal. Perusahaan tersebut melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah yang penerimaan bijinya bersumber dari CV BPR dan CV SMS. Dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari 300 triliun rupiah. Perkembangan penanganan perkara, penyidikan, dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atas nama tersangka Henry Lee, bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Henry Lee telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, tersangka Henry Lee diketahui berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan beberapa kali secara patut, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut. Henry Lee selanjutnya dilakukan pencekalan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep garis datar 043 garis miring D garis miring DIP titik 4 garis miring 03 garis miring 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024 selama 6 bulan terhitung sejak ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor Republik Indonesia atas nama Henry Lee berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian nomor IMI-5 garis datar GL titik 03 titik 4 garis datar 200 tanggal 28 Maret 2024. Jadi selain dilakukan pencekalan terhadap Henry Lee, juga dilakukan permohonan untuk pencabutan paspor ke imigrasi. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 Henry Lee ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor 27 garis miring FTT2 garis miring FD titik 2 garis miring 04 garis miring 2024 setelah yang bersangkutan dipanggil dengan patut, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir.
bahwa pada hari ini, Senin 18 November 2024, atas kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jampitsus dengan jajaran intelijen pada Jampintel serta Atase Kejaksaan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Henry Lee di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Henry Lee dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor 22 garis miring FIT 2 garis miring FD 2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024, tepatnya pada jam 22.30 WIB beberapa saat yang lalu. Selanjutnya tersangka Henry Lee akan dibawa ke gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan 1 jam dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salimah Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 54 garis miring FTD 2 garis miring FD 2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024. Tersangka Henry Lee merupakan tersangka yang ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.